Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview jigsaw dari Clayton. Paketnya baru nyampe kemarin ya, cuma karena kemarin saya lagi sibuk, jadi ya langsung aja lah buka, nggak perlu banyak basa-basi. Kita unboxing dulu. Ada apa aja di dalam paketnya? Oke. Jadi seperti ini ya. Clayton. Sepertinya ini merek baru. Nah, oke, jadi ini jigsaw Clayton, harganya murah banget, tapi spesifikasinya sangat lengkap, saya rasa. Di sini voltasenya 220 sampai 230 volt, input powernya 700 watt. Wah, gede juga ya. Speednya sampai 3000 rpm. Ada lasernya. Oh, ada lasernya. Ini dia yang bikin saya mau beli produk ini, karena ada lasernya. Terus juga ada bracketnya, bracket untuk apa ya, fansnya itu ya, buat potongan lurus. Nah, seperti yang kita tahu kan di jigsaw NRT Pro itu ya apa? Dia ya lumayan ada pendulumnya sama. Cuma yang bikin beda itu laser sama ininya nggak ada nih, bautnya itu. Ya ada sih lubangnya tapi nggak ada bautnya gitu. Oke, langsung aja buka. Apa aja isinya? Pertama, oh mantap nih. Di sini ada unitnya, ada fansnya, kosong ya, nggak ada apa-apa lagi. Wah, mantap banget. Pertama kita lihat kelengkapannya dulu. Apa nih? Kardus, buku mantra seperti biasa, nggak penting. Lalu ada karbon brusnya, lumayan. Ini apa ini? Oh, ini kali ya, tapi pendek sih, plastik jigsawnya kali ya. Tadi begini mungkin. Oh iya, begini ya, diplastikin. Mantap. Ini gergajinya cukup panjang dan lumayan halus. Entahlah ini apakah akan awet atau tidak, nanti kita coba. Oke, nggak ada apa-apa lagi ya, cuma fans. Wih, mantap. Ada ukurannya ternyata di sini ya. Ada sampai panjang itu sampai maksimal 15 cm. Dan ini bukan tinta ya, bukan tulisan print. Ini mantap banget, bisa lihat ya, tuh berkilau. Lalu oh ya udah, ini ya begitu. Langsung aja ke unitnya. Wow, ini gede banget ya, mantap banget. Ini seperti jigsawnya apa ya, DeWalt Stanley ya, mantap banget. Ini finishingnya juga halus, nggak ada guratan yang nggak rata. Cuma ini pewarnaannya rada kurang rata nih di sebelah sini ya. Mantap banget. Dan bagi teman-teman yang mengira ini bodinya ada yang terbuat dari besi, ternyata ini plastik semua ya.
Ini plastik. Ini plastik, bukan aluminium ataupun besi, cuma pewarnaan aja. Dan ini mantap sekali ya, mewah banget, warnanya elegan. Dan ini karet, bukan, oh ini bukan karet, ini cuma warna doang, kayak jigsaw benchwork. Dia hitam tapi ternyata bukan karet ya, ini cuma di warna aja tuh. Ini bukan karet tapi teksturnya halus seperti karet, mungkin karena warnanya aja kali, catnya itu doff jadi halus teksturnya. Ini pengaturan speednya, jadi dia penekannya cuma satu motion doang ya, satu gerakan, nggak kayak bor yang bisa pelan lalu kencang gitu. Tapi dia pengaturannya ada di sini. Lalu ini ada laser. Oke. Terus ini ada fitur pendulum, mantep banget. Sampai 3 mode. Untuk harga ini worth it banget sih. Harga di bawah NRT Pro, tapi kualitasnya, bukan kualitas sih maksudnya, fiturnya melebihi dari NRT Pro. Kalah ini NRT Pro juga secara fitur ya. Kalau secara penggunaan saya belum coba, nanti kita coba. Dan ini juga kuncinya juga udah nggak pakai baut lagi. Terus ini ada kunci L untuk mengatur kemiringan dari platnya. Mantap banget ini. Oh, sama buat ngatur ini juga. Mantap. Jarang-jarang ada jigsaw ada fansnya begini. Jigsaw sekelas Boss aja nggak ada ya beginian ini. Setahu saya nggak ada. Paling cuma ini doang nih bolong, tapi fansnya nggak ada support untuk bolongan bautnya itu. Oke, mantap juga sih. Sepertinya ini agak ringkih sekali ya, agak goyang pelindungnya itu. Rada oblak, ngeri juga sih. Wah. Kita tes, ternyata getarannya cukup berasa banget ini. Getarannya cukup sadis. Getarannya kasar banget ya. Ya maklum lah, harga murah. Nah, oke, jadi ternyata pemasangannya cukup unik. Seperti yang kita tahu kan, kalau merek-merek lain itu, yang saya tahu itu, kalau dia udah pakai quick release, dia paling ini ditekan terus masukin blade gitu kan. Ternyata kalau yang ini enggak. Kalau ini itu diputar begini, ada tuasnya di sini. Coba langsung pasang ya. Nah, agak oblak ya. Kenapa ini? Oh, masih bisa masuk lagi. Kurang dalam. Oke. Saya rasa udah maksimal. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini fitur pendulum ini untuk apa sih?
Jadi fitur pendulum ini untuk pemotongan cepat. Jadi semakin besar derajat, maksudnya pendulumnya ke nomor 3 ini gerakannya itu semakin ekstrim. Jadi begini, ini si pisau misalnya, potongannya itu kalau misalnya kita pendulumnya kita nonaktifin seperti ini, maka si gergaji hanya naik turun aja. Tapi kalau ke angka 3 itu dia nggak sekedar naik turun doang, tapi begitu turun agak maju naik gitu. Jadi begitu, agak nyongkel gitu. Jadi potongannya juga agak lebih kasar. Selain kasar, tapi potongannya lebih cepat. Begini naik, begini naik gitu. Jadi gitu ya. Jadi semakin besar angkanya, semakin kasar gerakannya. Nah, bisa dilihat ini juga maju mundur nih, si penahannya itu. Tuh. Jadi dia agak maju gitu ya. Udah turun, maju. Turun, maju, naik gitu. Beda kalau nol. Dia cuma rata secara vertikal aja gitu ya, nggak ada gerakan maju ke depannya. Jadi seperti itu. Oh ya, tadi belum dicoba untuk lasernya apakah bisa. Sepertinya kalau di siang hari itu kurang jelas ya, apalagi kalau di outdoor seperti ini kurang terlihat. Tapi ini cukup bagus sih, fiturnya lengkap banget, tinggal kualitasnya aja yang kurang. Dan ini ada pengganjel untuk kalau kita untuk kerja terus-terusan gitu ya, jadi nggak perlu selalu neken tombol ini terus. Oke, jadi begini, ini pengganjel tuas, dan ternyata ini bisa di lock off ya, nggak aktif tuh ya. Misal sudah di posisi angka 0, ini nggak bisa aktif, jadi cukup aman sih. Oh, aktif tapi lemah, tapi lebih nggak aktif sih sebenarnya begini ya. Jadi cukup aman ini. Oke, bagus banget. Tinggal ininya aja nih yang jelek, ini kurang kokoh. Terus ininya bukan karet, pewarnaannya kurang rata. Selebihnya bagus, seperti Jigsaw DeWalt, Stanley, dan kelas-kelas lainnya. Ini cukup gede sekali sih, mantap. Nah, di sini sekarang saya ada kayu nggak tahu sih kayu apa, tapi kayaknya kayu lunak. Ini enteng banget kayunya. Kayu apa ya, sepertinya ini kayu terlalu kering, enteng banget, ringan. Jadi kita coba dulu kayu lunak ini, setebal 6 cm. Jadi akan saya potong segitu. Apakah kuat? Nanti setelah ini akan saya coba di kayu keras. Dan oh ya, kita coba pemasangan fansnya ini ya, apakah lurus? Sepertinya enggak deh, soalnya ini juga kayaknya enggak siku. Dari ininya aja miring ya. Pendulum 1, coba aja. Ternyata cukup miring. Coba sekali lagi.
kurang jauh garisnya. Oke, coba lagi. Getarannya mantap banget. Kayaknya dari blade-nya juga kurang tajam. Ini payah banget blade-nya. Panas. Panasnya. Blade-nya langsung luntur warnanya. Getarannya luar biasa. Ya, hasil potongannya seperti yang kita duga. Ya, masih aja sih belok, percuma kayaknya. Ada begitu juga. Tapi gak apa-apa lah. Ya, kalau dibilang halus sih ya enggak ya. Ini kasar banget hasil potongannya, dan tadi getarannya bukan main. Padahal tadi saya udah masang ragumnya itu udah kencang banget ya. Udah kenceng banget tadi itu, sampai bisa kendor lagi begitu, sampai kendor sendiri karena getarannya itu bukan main. Ini kasar banget, belok nggak menjamin. Ternyata getarannya tuh tadi seperti ada kayak mentok, terus apa ya, ya mesinnya tuh kayak kuat nggak kuat gitu. Motong 6 cm ini. Oke, kita coba ke kayu keras. Oke, ini ada kayu sono keling tebal 1,5 cm. Jadi mau saya coba untuk cross cut segini aja lah, mahal kayunya. Kayu jauh ini. Sekali lagi potongan dengan jigsaw-nya. Kalau untuk kayu keras segini tapi ketebalannya cuma kisaran 1 sentian, sepertinya bisa ya. Harusnya sih bisa ya, mulus minimal. Potong lagi, coba jangan pakai pendulum non aktif. Coba lagi. Bismillah. Potongannya oke juga. Cukup halus ya. Kalau pendulumnya kita nonaktifin, ini cukup halus, lumayan lah. Seperti bensaw potongannya, tapi lebih halus bensaw sih. Ini dia potongannya, lumayan. Oke, nah selanjutnya kita potong zigzag ya. Nah, di sini ada kayu jati, ketebalannya 7 mili. Potong jigsaw
zigzag ya. Ya, oke banget sih kalau untuk ketebalan segini. Saya rasa masih mampu lah kalau untuk ketebalan segini ya. Tapi kalau untuk ketebalan 1 cm ke atas, saya nggak bisa ngejamin. Getarannya itu mantap banget, bisa ngebakar lemak. Nah, kalau potongan tadi segini, getarannya itu kurang begitu terasa ya, jadi aman. Nah, ternyata di sini ada yang unik nih teman-teman. Jadi si dudukannya ini kalau kita mau ganti itu ternyata ada fitur otomatis kali ya, bisa disebutnya. Jadi kalau kita mau ganti, begitu copot langsung tuing. Jadi sangat efisien sekali sepertinya ini ya, sangat memudahkan. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk nyabut blade gitu ya. Jadi ya seperti ini ya, kira-kira bagi teman-teman ini worth it atau enggak untuk dibeli, pilih sendiri. Harga 275, lebih murah ketimbang NRT Pro dengan fitur lasernya ini, dan ada fansnya. Apalagi ya kira-kira, oh ya sama ini nih, ini ada geriginya, jadi begitu kita mau setel 90 derajat nggak perlu di siku-siku lagi, udah langsung pas ini 90 derajat, mantap. Jadi ini kayak kriki-krikinya gitu ya, kalau di miter saw tuh krikik gitu ya, ada bunyinya. Tapi ini enggak sih, maksudnya ini ada patokannya aja gitu, jadi nggak perlu geser-geser kecil-kecil lagi, udah pas. Jadi gitu ya, dengan harga 260 di official store-nya, tapi nggak gratis ongkir sih. Saya beli ini di toko lainnya, toko biasa 275, tapi bisa gratis ongkir. Lumayan. Jadi gitu ya. Untuk potong tebal-tebal, saya rasa ini kurang pas ya, apalagi 6 cm. Padahal saya sengaja beli ini untuk menggantikan band saw saya, tapi ternyata ya getarannya itu mantep banget, bisa membakar lemak. Dan tadi pas potongan di kayu lunak, padahal kayu lunak itu, tapi ketebalannya 6 cm. Begitu saya jalanin, tarikan si gergajinya itu mengait si kayunya itu berasa banget, getek gitu ya, berasa banget nancep di kayu gitu, tarikannya itu berasa banget gitu. Jadi kayaknya mesinnya juga kayak seperti kurang powerful gitu ya. Yang saya pernah coba itu mesin Bosch Jigsaw itu hampir nggak berasa tarikan getaran tarikan kasarnya itu dari kayunya itu ya, tarikan si gergajinya itu ke kayu nggak begitu berasa. Tapi kalau putaran pelan iya berasa, tapi ini padahal udah putaran kenceng banget, putaran 5 tadi itu ya, speed 5, tapi masih berasa, padahal kayu lunak itu juga ringan banget, kayunya juga lebih ringan dari jati Belanda. Itu sepertinya kayu cacat, kayu terlalu kering. Mungkin dari gergajinya juga kali ya jelek, kurang tajam. Saya lagi order gergaji tapi lagi belum nyampe, harusnya sih kemarin udah nyampe ya, cuma karena kesalahan J5 ya, biasalah begitu dari kurir si merah, kode kesalahan J5 mulu, jadi agak delay 1 hari ya, mau gimana lagi. Mantap banget sini, ada fitur lasernya, platnya lumayan ya, lumayan sih tebal tapi nggak rata ya, finishingnya rada geradagan.
Untuk harga segini, kalau dibandingin dengan kualitas dibandingin dengan Jigsaw entry level lainnya, ini lebih worth it sih dibanding kelas Benchwork, terus Smile Tank, dan kelas di bawahnya lagi yang setara dia ya masih mending ini sih. Ini secara lebih unggul di fitur aja. Tetap kalau kualitas namanya entry level kan ya. Harga kelas bawah ya begitu, kualitas ya jangan diharap lah. Ada harga ada kualitas ya, seperti itu ya. Oke, sekian. Kalau ada yang kurang-kurang, teman-teman bisa komen aja di bawah. Pasti saya jawab dengan cepat.